Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, kembali lagi dengan saya Bahrudin Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan em, tentang musnad ilaih. Ya, tadi kan kita sudah saya sudah menjelaskan tentang musnad ilaih yang pertama, yang selanjutnya yaitu musnad ilaih yang kedua, ya, yang ya sesi kedua ini ya. Ya, baik, saja. Yaitu yang pertama, mendahulukan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, penyebutan dan penulisan al-musnad ilaih terletak di awal kalimat karena ia berkedudukan sebagai subjek kalimat yang membutuhkan penjelasan kata-kata yang terletak setelahnya, tetapi itu tidak bersifat wajib karena pada hal-hal tertentu musnad ilaih boleh diakhirkan penyebutannya. Di sini ada beberapa tempat bahwa musnad ilaih wajib disebutkan dari awal, diantaranya pertama bersegera menyampaikan pesan gembira. Nah, contoh najahuka fil imtahani fil awalin qaimatun bin najahin. Nah, yang artinya kelulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus. Nah, di sini musnad ilaih pada kalimat itu adalah al-afwa dan najahika, najahuka. Wajib didahulukan didahulukan penyebutannya, letaknya agar perasaan sukacita yang disampaikan pembicara cepat kepada audien. Yang kedua yaitu bersegera menyampaikan perasaan duka cita. Dalam contoh al sujani hukuma bihil kodi. Nah, penjara adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Nah, di sini musnad ilaihnya pada contoh di atas, pada contoh ini al-sujan wajib didahulukan agar perasaan duka cita cepat disampaikan kepada audien. Nah, yang ketiga meminta keberkahan. Nah, di sini contohnya Bismillahi astaitu bihi. Dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan. Di sini musnad ilaihnya adalah Bismillah, wajib didahulukan untuk meminta keberkahan. Yang ke yang keempat adalah al-tahsih atau pengkhususan spesial. Nah, dalam contohnya ma'ana qaul talhada. Nah, tidaklah saya mengatakan ini, contoh. Nah, mengatakan ini contoh tersebut ditafsirkan dengan lam akuluhu wa huwal makulu. Nah, di sini dalam alegori saya tidak mengatakan tetapi dikatakan selain saya. Oleh karena itu tidak boleh diucapkan ma'ana kholku hada wala goiri. Tidaklah saya mengatakan ini dan juga tidak selain saya. Nah, yang kelima yaitu pengukuhan berita pada hati pendengar. Nah, di sini menunjukkan rasa penasaran kepada makna akhir kan bila yang didahulukan mengasyiratkan keanehan atau taswif. Contohnya waladina harisul bari'an fihi haywa hayawan mustahadin min jimat. Nah, di sini makhluk dimanapun manusia bingung terhadapnya adalah binatang yang cipta dari benda yang tidak bernyawa. Nah, yang F mengakhirkan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Di sini dalam beberapa keadaan musnad ilaih tidak hanya disebutkan di awal, musnad ilaih juga dapat diakhirkan. Nah, yang contohnya menampakkan rasa senang dan bahagia. Contoh sa'adatul bagi rotal wajahukal ayam. Nah, kata ayam pada kalimat di atas menjadi musnad ilaih dan ia terletak pada akhir kalimat. Musnad ilaih tersebut disebut di akhir untuk menampakkan perasaan senang dan bahagia. Oke. Yang G memarifatkan musnad ilaih. Di sini ada berapa?
ada beberapa yang memarifatkan musnad ilaih dengan berbagai cara. Yang pertama, memarifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Contohnya dalam bab antaranya itu supaya membuahkan kesan pertama yang mantap dalam perhatian pendengar. Contohnya Zaidun ahdina, Zaidun mencintaiku. Yang kedua, untuk memperoleh keberkahan. Contohnya Allahu akrimani, Allah memuliakanku. Nah, untuk tersebut dalam pertanyaannya, hal akromakul kal Allah. Nah, ini yang ketiga, hiya hinayah menyindir, atau menyindir. Nah, di sini dalam contoh Abu Lahab fi'li azabun akabu Allah Abu Lahab telah melakukan demikian. Nah, terus yang kedua yaitu ma'rifat musnad ilaih dengan domir yang, nah di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama isim domi dalam bentuk mutakalim. Yang contohnya ana nabi la azabu ana ibnu Abdul Thalib. Saya nabi yang tiada berdusta. Sayalah putra Abdul Muthalib. Nah, yang kedua isim domi dalam bentuk mukhatab. Contohnya wa angtal ladhi ahla fitihima wa attani wa asmayiti manika karena fil kayamun. Nah, engkaulah yang mengingkariku apa yang engkau janjikan padaku dan telah kecewa lantaran aku orang yang mencela padamu. Yang ketiga yaitu isim domi dalam bentuk qaib. Yang contohnya huwa mutabarakal ta'ala, Allahu ta'ala, dialah Allah yang maha suci lagi maha luhur. Nah, yang ketiga yaitu memarifatkan musnad ilaih dalam bentuk isim isyarah. Dalam contoh menjelaskan dalam beberapa menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak dekat. Yang contohnya hadihil hi kutubuna, inilah buku-buku kita. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak sedang, yaitu contoh zalika waladi, itulah anakku. Nah, yang ketiga menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh. Dalam contoh zalikal yaumul walid. Zalikal yaumul walid, itulah hari ancaman atau kiamat. Yang keempat mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Inna hadal qur'anal yahadi yutihi nimal akumu. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Yang kelima mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak jauh. Nah, contohnya zalika kitabu la raiba fih, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang keenam meremehkan musnad ilaih dalam jarak dekat. Nah, contoh hal hunaka al-hada ila basyarum mislukum, orang itu tidak lain hanyalah seorang manusia biasa. Yang ketujuh yaitu mengingatkan bahwa yang disyarahkan itu pantas menyandang suatu sifat tertentu. Dan contohnya ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini terus yang keempat memarifatkan musnad ilaih dalam bentuk isim mausul. Nah, contoh dalam beberapa tujuannya yaitu merahasiakan sesuatu hal dari selain mukhatab, seperti dalam syair wa ahudas majadal amiribi wa qada itu hal jatil kamal ahwa, aku telah mengambil apa yang didermakakan sang raja, dan aku pun menaikkan hajatku sebagaimana yang inginkan. Yang kedua yaitu mengingatkan kesalahan mukhatab. Contoh innal ladzi yatanawul auna alnamung jaru na ada abu da amsakum. Nah, sesungguhnya berkala-kala kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu. Ya, yang ketiga menganggap hina dalam penjelasan nama diri. Dalam contoh alladzina bari'u biyanai, orang yang memeliharaku adalah ayahku. Nah, yang keempat yaitu menentukan suatu ketentuan atau pahala. Alladzina amanu amilus solihati lahum sholihatum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Yang kelima yaitu mencela. Dalam contoh
alladzina hasana liyaqudul asatil ilai. Orang-orang yang berbuat baik kepadamu itu sungguh engkau telah berbuat baik berbuat baik eh, berbuat baik kepadamu itu sungguh engkau telah berbuat buruk terhadapnya. Dan yang keenam, menunjukkan keseluruhan, yaitu dalam contoh al-fid alladzina yahna taunakunun karihim. Orang-orang yang datang kepadamu maka hormatilah mereka. Yang ketujuh, mengamarkan dalam contoh lakana fasa mangkodama. Bagi setiap jiwa akan mendapatkan balasannya apa yang telah ia kerjakan. Yang kelima yaitu makrifat mustaqilah dengan alif lam. Alif lam merupakan salah satu alat yang mengrifatkan kata dalam bahasa Arab. Di sini ada dua. Yang pertama alif lam lil ahdi dan alifat al jins. Lil jins. Dalam contohnya, kama arsalna li afwalin aldunu su'a fala asbu aulan ya rasulah. Aunan ya rasulah. Sesungguhnya sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Firaun, maka Firaun menduhai rasul itu. Nah, di sini ada beberapa mengisyaratkan keadaan sesuatu di mana maknanya terlepas dari kaidah atau umum khusus. Contohnya al-anjiyasan yasahu wa annal kota. Manusia adalah hewan yang berpikir. Mengisyaratkan hakikat samar. Contohnya wa aku nafana fiya kalahan lazanib, dan aku khawatir kalau ia dimakan serigala. Nah, di sini ada banyak ya. Yang keenam yaitu kemakrifatan musyatilah dalam idofah. Nah, salah satu bentuk dalam mengaktifkan musyatilah adalah dengan idofah. Dalam contohnya dalam salah satu tujuannya yaitu ja'al golami, anakku telah datang. Terus ja'al golamal ladini, telah datang anak yang menjadi milikku. Yang kedua yaitu keluar dari puntutan pendahuluan sebagian atas sebagian yang lain. Contohnya hadiru amrun dijunda, sebagai sejumlah pemimpin telah datang. Nah, yang tujuh yaitu mengakibatkan musnad ilaih dengan nida. Contohnya dalam contoh ya rojulan, hai seorang anak laki-laki. Ya, terus yang mengisyaratkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Contohnya ya tilmizitun aktabal darsa, hai murid tulislah pelajaran. Yang ke 8 ya yang menakirohkan musnad ilaih. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nakiroh yang menunjukkan jenis Nah, dalam contohnya khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absorihim bisyawatu. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup. Nah, pada kata di atas terdapat kata yang dinakirohkan, yaitu gosyawatu. Menakirohkan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan suatu jenis. Yang kedua yaitu menakirohkan menunjukkan banyak, seperti firman Allah dalam surah qalu inna lana an ajron. Mereka berkata, apakah kami akan mendapatkan imbalan? Ya. Terus yang ketiga yaitu nakiroh menunjukkan sedikit, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, wa'adallahu mu'minina wal mu'minatin jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masaki kitabatan fi jannatin tad'in nurodun ma'analil akbar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga. Ya, di sini. Nah, yang keempat yaitu menasihatkan perkara, yaitu dalam contoh qala rajulan innaka nahnu fatanal saum. Seorang laki-laki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Dan kelima, pertujuan untuk makna mufrad tunggal. Dalam contoh waya'u huwa nama'un lailan. Satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada dua kecelakaan, ya kan. Ya, yang keenam menjelaskan jenis
Ya, mungkin jenis atau macam-macamnya ya. Seperti contoh lakadul dawu, dan bagi setiap orang penyakit ada satu obat, ada satu macam obatnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Bila mana ada kata-kata dalam kata-kata yang bisa saya kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kita dikuadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.